warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa dan merapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang insya Allah dimuliakan Allah, tentunya anak-anak mengalami sebuah kejadian di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yaitu sebuah kejadian yang luar biasa yang melanda kita semua. Semua ini karena dampak dari merebaknya sebuah pandemi yang kita kenal dengan pandemi virus COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak mempelajari mengenai virus. Virus yang akan kita bahas pada hari ini adalah virus influenza terlebih dahulu. Untuk mengenal lebih jauh terkait dengan sebuah penyakit influenza, kita bisa akses di dalam link atau barcode berikut. Mari kita simak selengkapnya. Anda silakan klik link berikut ini. Hai guys, flu sudah berkali-kali menggegerkan dunia. Ternyata penyakit ini sudah diderita masyarakat zaman kuno. Ia tercatat dalam prasasti dari sebelum abad ke-11. Masyarakat Jawa kuno menyebut flu dengan umbelen. Umbelen tergolong dalam wikara, artinya penyakit ini terjadi akibat keadaan tubuh atau mental yang lebih buruk dari biasanya. Wikara sendiri ada bermacam-macam, ada yang disebabkan penyakit, bawaan lahir, perubahan kejiwaan, dan kena kutuk. Kendati menular dan dapat mematikan, flu tak begitu ditakuti. Wikara yang paling ditakuti adalah kuming, panten, keringen, wuduk, busung, janggitan, dan keneng sapa. Data prasasti itu menunjukkan beberapa penyakit yang kini kita kenal sudah diderita masyarakat Jawa kuno. Nah, selanjutnya marilah kita simak video 73 obat sirup yang ditarik BP POM pada link atau barcode berikut. Berdasarkan pengembangan investigasi, kami sudah menyampaikan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kembali menarik obat-obatan sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi batas normal. Total ada 73 jenis obat sirup dari 5 perusahaan yang telah ditarik izin edarnya. Langkah ini merupakan upaya pemerintah guna mencegah terjadinya penyakit gangguan ginjal pada anak. Sebelumnya, ada 3 perusahaan farmasi yang produk obat sirupnya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Ketiga perusahaan itu adalah PT Yarindo Pharma-Tama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma. Kini deretannya bertambah panjang dengan total 5 perusahaan yang ditarik oleh BPOM. Yang terbaru adalah PT Samko Pharma dan PT Siupros Pharma. Kepala BPOM RI, Penny Kalukito mengatakan penarikan obat sirup mencakup seluruh gerai industri farmasi besar, pedagang besar, kemudian apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Berikut ini daftar lengkap 73 obat sirup yang ditarik izin edarnya oleh BPOM. Nah, pada hari ini sampai dengan saat ini Badan POM berdasarkan pengembangan investigasi kami sudah menyampaikan penjelasan publik ya sebelumnya tentang adanya pencabutan izin edar sirup obat produksi PT Yarindo Pharma-Tama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma, dan juga pencabutan dari cara produksi obat yang baik. Itu adalah bentuk penegakan hukum dengan sanksi administrasi yang merupakan otoritas dari Badan POM. Pertama yang kami lakukan, kemudian kami kembangkan untuk aspek pidananya ya. Kalau ada aspek pidana maka memang kedeputian di Badan POM ya kedeputian bidang penindakan yang akan meneruskan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini cerita tentang EDG dan EG saya kira dipahami semua oleh media ya bahwa karena Badan POM terus melakukan intensifikasi penelusuran sumber bahan baku pelarut untuk produk-produk yang terkonfirmasi dengan adanya pencemaran tersebut. Saya harus baca ya karena biar nggak ada yang terlewat yang dikaitkan dengan kompleksitas yang kita hadapi ya, dan memastikan semua yang terkait ya dengan adanya cemaran pada produk jadi sirup tersebut itu betul-betul bisa kita kenai sanksi ya, kita bisa teridentifikasi, kemudian tentunya dilakukan sampling pengujian, terkonfirmasi adanya bukti dan segera dilakukan penegakan hukum.
Sesuai dengan ketentuan cara produksi obat yang baik, bahan baku yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan ketat mulai dari sumber perolehannya, yaitu dari pemasok dan produsernya dari bahan baku tersebut, dan mutu dari bahan baku yang harus sesuai dengan standar dan persyaratan ya sebelum dihasilkan menjadi obat jadi yang aman dan bermutu. Dan ini adalah sudah ada ketentuan dan standar tersebut dalam sertifikat cara produksi obat yang baik yang sudah diberikan kepada para produser ya, dengan tentunya dengan pencermatan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM bersama-sama. Jadi ini adalah sudah ada surat izin untuk memproduksi ya, artinya apabila tidak memenuhi ketentuan yang ada ya berarti ada sanksi yang bisa kita berikan. Kemudian sebagian besar dari produk tersebut menggunakan pelarut propilen glikol yang memberikan indikasi kemudian adanya cemaran. Selanjutnya, ya, serangkaian pemeriksaan yang intensif telah dilaksanakan dalam rangka penelusuran distributor dari pemasok bahan baku pelarut propilen glikol ini yang sampai ke industri farmasi ya, yang melakukan produksi sirup obat yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah teridentifikasi. Jalur distribusinya memang panjang ya, dari importirnya melalui beberapa distributor bahan kimia dan pedagang besar hingga bahan baku tersebut sampai ke industri farmasi. Jadi kami berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki tentunya jalur distribusi tersebut dicermati satu demi satu ya, kemudian kami lakukan sampling dan pengujian. Jadi memang harus satu-satu kita cermati ya, karena memang tidak selalu semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Baiklah, setelah menyaksikan video tadi, Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian lihat? Yang kedua, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Yang ketiga, apakah flu itu bisa menular? Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi penyakit tersebut dengan cara yang aman? Adapun materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini antara lain, yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur tubuh virus dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan menganalisis proses replikasi virus dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan menganalisis peranan virus dengan baik dan benar. Dan yang keempat, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi untuk mengatasi pencegahan penyebaran virus dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak Ibu, pada materi virus kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Pada tahun 1883, ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer menemukan penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau dan menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Pada tahun berikutnya, di tahun 1892, Dmitri Ivanovsky dari Rusia menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Nah, pada tahun 1897, setelah Martinus Beijering dari Belanda menyimpulkan patogen mozaik tembakau bukanlah bakteri, melainkan partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Ia menyebutnya virus lolos-saring atau Pirtable virus. Dan selanjutnya pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Nardis Stanley, berhasil mengkristalkan partikel menginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Selanjutnya, berikut ciri-ciri virus. Yang pertama dari ukuran tubuh. Ukuran tubuh virus itu sangat mikroskopis, antara 20 sampai dengan 300 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 1/1 juta milimeter dengan diameter lebih kurang 20 nanometer. Selanjutnya, bentuk tubuh. Virus ini memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Ada yang oval, bulat, berfilamen atau benang, polihedral, dan berbentuk seperti huruf T.
Kemudian, gambar-gambar dan ukuran bentuk tubuh virus dapat anak-anak ibu lihat pada gambar di nomor 3. Selanjutnya, pada struktur tubuh virus, ibu akan menjelaskan tentang struktur tubuh bakteriofag. Di struktur tubuh bakteriofag ada yang namanya kapsid. Selanjutnya, di dalamnya terdapat asam nukleat yaitu DNA atau RNA saja. Seterusnya ada selubung ekor, serabut ekor, dan lempeng dasar serta jarum penusuk yang masing-masing memiliki peranan. Kapsid itu sebagai pelindung dari bagian kepala virus. Kemudian di dalamnya ada DNA. DNA berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi virus untuk memperbanyak diri atau sering dikenal dengan istilah replikasi. Kemudian selubung ekor itu untuk melindungi bagian ekor dari virus, serta serabut ekor. Serabut ekor ini sendiri memiliki peranan yaitu sebagai tempat perlekatan pada inang yang akan ditumpangi saat virus tersebut sedang menginfeksi. Dan yang terakhir ada lempeng dasar dan jarum penusuk. Lempeng dasar dan jarum penusuk ini sendiri itu berfungsi untuk melubangi bagian tubuh inang yang ditempeli atau ditumpangi virus pada saat akan menginfeksi. Selanjutnya, cara hidup virus. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok bagi virus itu sendiri. Dan virus tersebut disebut virus parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, virus pun akan mati, dan sel hidup yang ditumpanginya disebut sel inang. Berikut ada sel inang yang ditumpangi virus itu bisa dari sel yang uniseluler atau juga sel yang multiseluler. Kemudian kisaran inang itu terdiri dari kisaran inang luar, contohnya pada apes, babi ataupun juga manusia. Kemudian kisaran inang sempit, contohnya pada bakteriofag, dan ada juga kisaran inang sel eukariotik, contohnya pada virus HIV. Berikut cara hidup virus. Penularan virus itu dapat melalui secara langsung maupun secara tak langsung. Adapun penularan virus secara langsung dapat melalui udara, melalui darah, melalui air atau juga droplet atau lendir. Kemudian penularan virus secara tidak langsung dapat melalui vektor atau perantara. Contohnya ada flavirus dan tonggavirus. Reproduksi virus. Virus dapat berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri. Memperbanyak dirinya itu berada di dalam sel inang. Adapun tahapan reproduksi virus itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada penetrasi, yang ketiga ada sintesis atau eklipase, yang keempat ada pematangan, dan yang terakhir ada lisis. Selanjutnya, reproduksi virus. Reproduksi virus terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Adapun siklus litik terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Tahap absorpsi adalah ketika bakteriofag melekat pada dinding sel bakteri atau inang yang ditumpangi. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi ini, bakteriofag memiliki DNA, di mana DNA bakteriofag itu dimasukkan ke dalam tubuh sel inang. Tahap yang ketiga, tahap replikasi dan sintesis, di mana sel membuat komponen-komponen virus. Tahap yang keempat yaitu tahap pematangan yang diikuti dengan tahap pelepasan. Pada tahap ini, terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang mengalami pecah atau sering dikenal dengan istilah lisis. Selanjutnya, replikasi virus melalui siklus lisogenik, di mana tahapan-tahapannya terdiri dari tahapan pertama, tahapan perlekatan atau dikenal dengan istilah tahap absorpsi. Pada tahap ini, bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri atau inang yang ditumpanginya. Tahap yang kedua adalah tahap penetrasi.
Pada tahap ini, DNA bakteriofage masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu DNA disisipkan pada kromosom sel bakteri. Kemudian tahap yang keempat, kromosom yang telah tersisipi propag menggandakan atau replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Dan tahap yang terakhir pada kasus yang jarang terjadi, propag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Anak-anak, untuk memahami lagi mengenai materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Baiklah, setelah dibagi 5 kelompok, mari kita simak informasi seputar virus COVID-19 melalui video terkait dengan wabah virus corona yang bisa diakses dalam link atau barcode berikut. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Baiklah, setelah menyimak video dari link atau barcode tadi, Ibu memiliki beberapa pertanyaan seputar video dan yang kalian saksikan tadi. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang virus COVID-19? Yang kedua, bagaimana gejalanya? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut dengan aman? Selanjutnya, pilihlah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dan beri solusi bagi pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Untuk selanjutnya, anak-anak ibu dapat mengerjakan LKPD yang terdapat pada aplikasi. Dan buatlah rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui kerja proyek serta menuliskan rumusan masalah tersebut di dalam LKPD yang telah disediakan. Selanjutnya, anak-anak ibu dapat membuat rancangan proyek dalam proposal mini riset dengan mengikuti format yang telah disediakan pada aplikasi tersebut.
Anak-anak ibu dapat merencanakan produk dan hasil dari kerja proyek ini. Dan anak-anak ibu dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi untuk merancang proyek dan merencanakan produk dari hasil proyek agar memiliki manfaat bagi kita bersama. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari materi virus hari ini, anak-anak ibu dapat memahami beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, pada pertemuan kedua kita akan melanjutkan kembali materi virus ini. Demikianlah pertemuan pertama ini kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.